Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah Takhrid Hadis untuk kelas ilmu Al-Quran dan Tafsir, baik yang A, B, begitu juga dan yang C. Insya Allah pada malam hari ini untuk materi yang akan kita sampaikan ke teman-teman, kita akan menyampaikan materi tentang metode takhrid hadis yang kelima, yaitu takhrid melalui status atau kualitas hadis. Nah, takhrid melalui kualitas hadis atau status hadis. Yang pertama sudah kita pelajari, yang kedua sudah kita pelajari, yang ketiga juga sudah, yang keempat juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang kelima kita masuk metode takhrid melalui status dari hadis itu sendiri. Saya akan share ke teman-teman. Share ini ya, share screen. Nanti kita coba buka ini juga, kita coba buka kitab-kitab takhrid yang bisa kita gunakan untuk melakukan takhrid metode yang kelima. Nah, metode yang kelima ini relatif mudah dalam melakukan kitab takhrid, karena metode yang kelima ini adalah metode takhrid yang sudah dilakukan oleh para ulama abad mendekati abad modern. Nah, itu sekitar abad tahun 1200-an Hijriah, sekitar 200 tahun yang lalu. Kalau sedangkan kitab-kitab takhrid yang sebelumnya atau kutubus sittah itu kan penulisan kitab hadis itu pada abad kedua dan ketiga Hijriah, ketiga tepatnya. Nah, oke. Kita masuk ke thariqah al-khamisah, at-takhriju bina'un ala sifati zahiratin fil hadis. Nah, takhrid melalui sifat yang tampak dari hadis, artinya status dari hadis itu sendiri atau kualitas dari hadisnya. Baik, sebelum kita mulai teman-teman, kita memulai penjelasan, kita mulai perkuliahan kita agar kita diberikan kemudahan untuk memahami hadis atau takhrid. Kita mulai perkuliahan kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman, di layar teman-teman sudah kelihatan saya tampilkan ini kitab takhrid yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhdi Abdul Hadi. Beliau sudah wafat, salah satu ulama Azhar ya di Mesir. Beliau menulis kitab ini Turuqut Takhrijil Hadis. Metode yang kelima, kita langsung masuk pembahasan di metode yang kelima, yaitu takhrid bina'un ala sifatin zahiratin fil hadis. Ada beberapa kitab yang beliau sarankan ketika kita ingin melakukan takhrid dengan metode yang kelima ini. Kitab apa saja yang bisa digunakan? Nah, yang pertama adalah kitab Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah, karya Imam Asyuti. Yang kedua ada kitab Al-Ittihafatu As-Saniyah fil Ahadits Al-Qudsiyah del Imam Al-Madani. Yang ketiga ada kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah punya Lajnal Quran wal Hadis di Mesir, arti lembaga pentasya Al-Quran dan hadis di Mesir. Yang keempat ada kitab Al-Maqasid Al-Hasanah punya Imam As-Sakhawi. Kemudian yang kelima ada Kasful Khafa lil Imam Al-Ajluni. Kemudian yang keenam ada kitab Al-Marasil
punya Abi Daud, kemudian ada kitab Tanzihus Syariati li Ibni Iraq, kemudian yang terakhir ada kitab Al-Masnu lil Qari. Nah, ini kitab-kitab yang bisa kita gunakan untuk melakukan takhrid melalui status hadis atau kedudukan hadis atau sifat dari hadis itu. Nah, kita masuk ke pembahasan. Oke, baik. Nah, takhrid yang kelima ini saya sampaikan lagi relatif mudah ya teman-teman ya, tidak susah. Jadi metode yang kelima ini kita hanya disuguhi beberapa kitab yang mana kitab takhrid itu tidak setebal atau hadisnya tidak sebanyak kitab-kitab hadis yang sudah kita pelajari, kitab-kitab takhrid yang sebelumnya di metode yang keempat, metode yang ketiga. Yang ketiga itu ada Atrof, ada Musnad Imam Ahmad yang hadisnya dalam kitab itu sampai 40.000. Kemudian ada kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros, metode yang kedua. Hadisnya di situ walaupun di ujung-ujung atau di pertengahan atau kata-kata yang ada dalam hadis saja, potongan hadisnya, tetapi kalau misalkan dikumpulkan ada mungkin ratusan ribu hadis, puluhan ribu atau mungkin ratusan hadis yang ada di kitab, atau puluhan ribu di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros itu. Nah, tetapi untuk metode yang kelima ini, itu bukunya khusus. Kenapa saya katakan khusus? Karena metode yang kelima adalah metode untuk melakukan takhrid sesuai dengan sifat atau status hadis. Artinya, ada ulama yang mengumpulkan, ini ulama-ulama mulai abad sudah memasuki tahun 1000 Hijriah ya. Tahun 1000 Hijriah ke atas, 1200. Sekarang kan kita hidup di tahun 1443 Hijriah. Nah, sekitar 200 tahun yang lalu metode penulisan kitab ini ditulis. Nah, artinya hadis, ada kumpulan hadis-hadis mutawatir, ada kumpulan hadis-hadis qudsi, ada kumpulan hadis-hadis mursal. Nah, itu masuk kategori hadis yang masuk kategori metode takhrid melalui sifat atau status dari hadis itu sendiri. Nah, di sini kita lihat penjelasan dari Dr. Muhdi ini untuk memulai pembahasan takhrid yang kelima, takhrid metode yang kelima ini. Beliau mengatakan kalau misalkan kita ingin melakukan takhrid, idza kana indaka haditsun turidu takhrijahu fa innahu yumkinuka an tukharrijahu bi ayyi tariqin minat turuq as-sabiqah. Amma tariqah al-khamisah fa innaha tadhifu syai'an jadidan. Nah, metode yang kelima ini adalah metode yang baru selain dari 4 metode itu. Wa huwa annahu idza ra'aita fi haditsika sifatun zahiratun qad jama'al ulama al ahadits al muttasifah biha fi kutubin faraji hadhil kutub fa innaha tusa'iduka fi takhriji haditsika Nah, jadi metode yang kelima ini itu metode yang sudah ditulis atau dikumpulkan oleh para ulama untuk melakukan hadis sesuai dengan sifat dari hadis itu. Nah, tapi yang ada di sini kitab-kitab yang pertama ada kitab-kitab hadis qudsi. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mencari hadis qudsi, kita cukup merujuk kepada kitab yang menulis tentang hadis qudsi. Yang paling penting kita tahu hadis qudsi itu kitabnya apa. Kumpulan-kumpulan hadis qudsi itu apa kitabnya. Kita bisa merujuk dari situ. Nah, walaupun nanti apakah penyusunan kitab hadisnya sesuai dengan huruf hijaiyah. Kalau misalkan hadisnya itu sedikit, hanya ratusan, biasanya tidak disusun sesuai dengan huruf hijaiyah. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab takhrid hadis yang disusun dengan penyusunan hadisnya disusun sesuai dengan huruf hijaiyah. Kenapa? Karena hadisnya banyak. Nah, karena hadisnya banyak itulah disusun sesuai dengan huruf hijaiyah supaya
seorang pembelajar atau pencari yang ingin mencari hadis melakukan takhrid mudah untuk menemukan hadisnya. Nah, kalau misalkan hadisnya sedikit, tidak disebutkan, tidak ditulis, tidak dalam bentuk susunannya tidak disusun sesuai dengan susunan huruf hijaiyah. Nanti ada pembahasan hadisnya. Nah, kemudian famasalan idza kana al hadis qudsiyan. Kalau misalkan yang ingin dicari di takhrid melalui metode yang kelima ini adalah hadis qudsi, au masyhuran alal alsinah, atau hadis yang populer atau hadis masyhur yang biasa diucapkan, au mursalan atau hadis mursal, fa innaka turaji'ul kutub al muallafah fi hadza fatajiduha qad kharajta haditsaka. Maka engkau akan bisa menemukan hadisnya sesuai dengan apa yang engkau inginkan, tapi merujuk dari kitab yang sudah ditentukan. Nah, kita harus tahu dulu, untuk melakukan takhrid metode yang kelima ini, kita harus tahu dulu status hadis ini apa. Kalau kita tidak tahu, ini hadisnya apa ya kedudukannya? Atau ini hadisnya hadis hasan, sahih, atau mutawatir, atau gimana ya? Ini hadis qudsi atau bukan? Nah, kalau kita tidak tahu status hadisnya, ya kita tidak bisa melakukan takhrid dengan metode yang kelima. Kunci bisa melakukan takhrid dengan metode yang kelima adalah kita tahu kualitas hadis ini. Kualitas itu saya katakan lagi, apakah dia sahih, hasan, atau dhaif, atau kedudukan hadisnya hadis ini hadis marfu, atau hadisnya hadis mursal. Hadis mursal, teman-teman tahu hadis mursal? Hadis mursal itu hadis yang tidak melewati atau meloncati satu tobakoh. Misal, dari tabi'in, pesanatnya tersebut dari tabi'in langsung meloncat kepada Rasulullah SAW tanpa melewati jalur sahabat. Sanad dari jalur sahabat itu nggak ada. Nah, itu hadisnya disebut dengan hadis mursal. Atau dari tabi'in, periwayatnya, sanadnya langsung meloncat kepada sahabat, tidak melalui jalur tabi'in. Nah, maka hadis ini juga masuk kategori hadis mursal, yang satu tobakohnya tidak disebutkan. Nah, itu hadis mursal. Dia masuk kategori hadis lemah. Nah, kemudian hadis qudsi dan seterusnya. Nah, itu salah satu cara supaya kita bisa melakukan takhrid dengan metode yang kelima ini. Ada kelebihan. Nah, mazaya hadhihi thariqah. Ini hadhihi ya, bukan hadza. Tamtazu hadhihi thariqah bi anna takhrij biha sahlun maisurun. Kata penulis ini, metode ini atau metode yang kelima ini, kelebihannya dari takhrid ini adalah kita bisa dengan mudah sahlun maisurun, mudah dan memudahkan dalam melakukan takhrid metode yang kelima ini. Zalika annal muallafat allati tajma'u ahadits laha sifatun wahidatun ahaditsuha ghaliban qalilatan. Nah, jadi hadis yang dikumpulkan dalam kumpulan kitab untuk metode yang ketiga ini, ya hadisnya tidak banyak, qalilah. Fatakhriju minha sahlun yasirun. Maka untuk melakukan takhrid metode ini ya sangat mudah. Nah, kemudian wa yu'khadhu ala hadhihi tariqah anna dairatuha mahdudah fal ahadits allati yumkinu an tukharrija biha qalilatun wa sayattadihu hadza jaliyan indal kalam alal muallafat fiha. Ya, sama tadi menjelaskan tentang mudahnya melakukan takhrid dengan metode yang kelima ini. Kemudian manhaji fiha, ada manhaj atau metode yang ada dalam takhrid metode yang kelima ini. Kita coba baca. Teman-teman masih dengar suara saya ya, jelas? Kalau misalkan belum jelas, nanti tolong dikomentari. Masih, Pak. Ya. Walamma kanat hadhihi tariqah mahdudah wal ahadits allati yumkinu an tukharrija biha qalilatun fa inni sa'aktubu fiha bi ijaz. Nah, metode yang kelima ini metode yang singkat, terbatas, dan hadis-hadis yang ada dalam kitab takhrid metode yang kelima ini mungkin
untuk melakukan takhrid, mungkin bisa dengan cepat melakukan takhrid karena hadisnya tidak banyak. Fala yazunnu al-qari anni aujastu lidofil himmah kalla. Kemudian fala yazunnu, jangan kira orang yang membaca anni aujastu lidofi himmah kalla. Jangan seorang qori atau orang yang membaca itu jangan kira aku telah memberikan supaya dia bisa melakukan takhrid dengan metode yang kelima ini lidu fi himmah. Kalau misalkan dia tidak punya semangat, tidak punya giroh untuk melakukan takhrid, dia tidak bisa melakukan takhrid. Yang penting walaupun caranya mudah, yang paling penting adalah kita sebagai orang yang belajar takhrid punya keinginan untuk melakukan takhrid. Nah, itu salah kuncinya di situ. Walaupun dia mudah, kalau kita tidak punya keinginan yang kuat, nggak akan bisa melakukan takhrid. Nah, kemudian wa innama li anna nahjiyun an aktuba wit tafsil indama yakunul kitab alladzi aktubu anhu mustamilan ala ahadits katsirah. Nah, jadi kitab hadis untuk metode yang kelima ini dia mencakup banyak hadis, Nah, ini belum bercerita dari satu kitab, tapi menceritakan dari beberapa kitab yang bisa digunakan dari metode yang kelima, seperti yang disebutkan di awal tadi. Wan naf'u bihi amimun, dan manfaatnya itu umum. Amma idza kana mustamilan ala ahadits qalilah, kalau misalkan mencakup hadis yang tidak banyak, sedikit, fa inni ujizul kalam fihi, aku akan menambahkan perkataan di dalamnya. Famasalan la aktub anil marosil. Contoh, kata pengarang kitab ini, aku tidak menulis kitab marosil. Kitab marosil itu hadis-hadis mursal, kumpulan hadis mursal yang ditulis oleh Imam Abu Daud. Walladzi yastamilu ala 300 hadis takriban. Hadis mursal yang ditulis oleh Imam Abu Daud hanya ada 300 hadis saja. Nah, famasalan la aktub an marasil li Abi Daud walladzi yastamilu ala 300 hadis takriban. Nah, jadi di kitab marasil itu kumpulan hadis mursal hanya ada 300 hadis. Nah, perkiraan. Mislu ma aktub anil Jami' al-Kabir, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Al-Jami' al-Kabir. Kalau misalkan Al-Jami' al-Kabir punya Imam Suyuti yang sudah kita pelajari, kitab tahrib metode yang pertama itu, walladzi yahtawi ala aksar min sittatun wa arba'ina min sittati wa arba'ina alf hadisin. Nah, kalau misalkan di kitab Al-Jami' al-Kabir, hadis yang ada dalam kitab itu ada 46.000 hadis. Nah, berbeda kan dengan kitab yang yang digunakan untuk dalam melakukan tahrib metode yang kelima, antara 300 dengan 46.000. Nah, itu dia. Oke. Kemudian di sini ada beberapa kitab. Nah, ini teman-teman kembali dikenalkan dengan nama-nama kitab dan pengarangnya. Untuk metode yang kelima ini ada beberapa al-mu'allafat, ada beberapa karya yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama ada al-mu'allafat fil ahadits al-mutawatirah. Yang pertama ada kitab hadis yang bisa digunakan untuk metode yang kelima ini, yaitu hadis membahas tentang hadis mutawatir. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya adalah Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbaril Mutawatirah. Nah, ini kumpulan hadis mutawatir. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman. Ini kalau nggak tahu ini, saya nggak tahu mau bilang apa. Saya coba tanya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman dihadapkan ada hadis mutawatir dan ada hadis sahih,
mana yang lebih digunakan, mana yang lebih tinggi derajatnya? Apakah hadis mutawatir, apakah hadis sahih? Coba dijawab. Mutawatir, Pak. Kenapa mutawatir? Karena Karena ya sanadnya sudah pasti jelas tersambungnya tanpa perlu ACC atau penguatan dari sanad lain. sanadnya bersambung. Hadis sahih juga sanadnya bersambung. Iya, udah benar, berarti tahu ya. Jadi kalau misalkan ada hadis sahih, ada hadis mutawatir. Nah, hadis sahih, hadis mutawatir itu derajatnya lebih tinggi daripada hadis sahih. Kenapa? Karena hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan ulama sepakat lebih dari 10 orang dari setiap tobakohnya. Dari setiap zamannya, tingkatannya itu ada sekitar lebih dari 10 orang. Nah, makanya hadisnya dikatakan mutawatir. Dan orang yang meriwayatkan hadis di tiap tobakoh itu lebih dari 10 orang, nah, menurut para ulama tidak mungkin para ulama itu berkumpul untuk sesuatu yang berdusta. Nah, makanya hadis mutawatir itu derajatnya di atas daripada hadis sahih. Nah, jadi yang pertama ini kumpulan hadis mutawatir, yaitu judul bukunya Al-Azhar Mutanasirah fil Akhbar Al-Mutawatirah, karya Imam As-Suyuti. Nanti kita coba bukakan, tunjukkan ke teman-teman PDF dari kitab ini. Kemudian yang kedua kumpulan hadis qudsi, karya-karya hadis qudsi. Nah, kalau teman-teman punya hadis qudsi yang bahasa Indonesia itu ada juga tuh kumpulan-kumpulan hadis qudsi. Nah, tapi ini ditulis oleh para ulama kita. Nah, apa nama kitabnya? Yaitu Al-Ittihafat As-Saniyah fil Ahadits Al-Qudsiyah tuh. Namanya Saniyah. Bukan Sunniyah ya bacanya ya. Saniyah fil Ahadits Al-Qudsiyah. Punya Al-Madani. Nah, Imam Al-Madani. Kemudian yang kedua ada Al-Ahadits Al-Qudsiyah yang ditulis oleh Lajnal Quran wal Hadis bil Majlisil A'la Lisyu'un Al-Islamiyah, yaitu ditulis oleh lajna atau apa? Lajna ini bisa diartikan lembaga Quran dan hadis yang ada di Mesir. Nah, kalau di Indonesia mungkin ya lembaga pentafsir Al-Quran menulis, artinya tim ini menulis kumpulan hadis qudsi. Nah, itu bisa kita menggunakan dua kitab ini ketika kita ingin melakukan takhrid mencari hadis qudsi. Nah, jangan sampai dari kitab hadis qudsi ini, wah saya pengen cari hadis hasan, yang dicari dipegang kitab hadis qudsi, ya nggak bakalan ketemu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ada al-mu'allafat fil ahadits al-mursalah. Ada karya atau kitab kumpulan hadis mursal. Nah, yang saya katakan tadi hadis mursal. Hadis yang sanadnya salah satunya itu terputus, langsung meloncat kepada tobakoh berikutnya. Yaitu nama kitabnya adalah Al-Maqasid Al-Hasanah, punya Imam As-Sakhawi. Nah, kemudian ada juga judul kitabnya Kashful Khafa lil Imam Al-Ajluni. Nah, itu kitab kumpulan hadis mursal. Kalau teman-teman pengen cari hadis mursal, bisa langsung merujuk dari dua kitab ini. Kemudian yang keempat, ada Al-Mu'allafat fil Ahadits Al-Mursalah. Nah, masih sama ini, yaitu kumpulan hadis mursal, yaitu karya Imam Abu Dawud, judul kitabnya Al-Marasil. Nah, sama tadi pembahasan hadis mursal. Yang kelima, ada Mu'allafat fil Ahadits Al-Maudu'ah. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin cari hadis palsu, hadis maudu'ah itu hadis palsu ya. Nah, itu ada kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Akbar Asy-Syani'ah Al-Maudu'ah. Nah, ini kitab kumpulan hadis maudhu' atau hadis palsu, punya Imam Ibnu Iraq.
Nah, itu yang pertama kitab. Yang kedua, ada juga kumpulan hadis palsu. Judul kitabnya adalah Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Al-Maudu'i. Nah, karya Al-Qari. Nah, ini dua kitab hadis palsu atau hadis maudhu. Wah, jangan sampai mencari hadis-hadis palsu, hadis maudhu, buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak ketemu. Nah, jadi ini ada kitab khusus. Oke, baik. Nah, sedikit kita jelaskan untuk kitab yang pertama ini. Kitab yang pertama dari sini aja dulu. Kita jelaskan kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah punya Imam As-Suyuti. Kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah ini, fil akhbar al-mutawatirah, hadis mutawatir ini ditulis oleh Imam As-Suyuti, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, yang menulis kitab ini juga, kitab Tafsir Jalalain. Salah satunya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, kitab ini dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti, hadis-hadisnya allati yara annahu tawafarat fiha syurut tawatur. Hadis-hadis yang ada dalam kitab ini telah mencukupi syarat-syarat dari hadis mutawatir. Wa dzalika bi ayyakuna ruwatuha fi kulli tabaqatin asyratu fasa'idan. Jadi periwayatnya itu dari satu hadis tersebut bisa ada sampai 10 tabaqah. Nah, tabaqah. Teman-teman tahu tabaqah dalam periwayatan hadis? Pernah dengar tabaqah? Nah, tabaqah itu misalnya sahabat itu satu tabaqah. Nah, kemudian ada tabi'in itu satu tabaqah, kemudian ada tabi'in ada tabaqah berikutnya. Sahabat tabaqah pertama, tabaqah al-ula, kemudian tabi'in tabaqah ats-tsaniyah, kemudian tabi'in atau atba'ut tabi'in tabaqah ats-tsalisah. Nah, itu namanya tabaqah. Nah, di kitab Al-Mutawatir ini itu tabaqahnya bisa sampai ada 10. Saking banyaknya orang yang meriwayatkan hadis itu. Nah, kemudian yazkurul asanid kamilah min makhrajiha ila sahabah ridwanullah alaihim. Nah, jadi hadis-hadis juga sanad-sanadnya ditulis secara lengkap dalam kitab hadis mutawatir ini. Waratabaha alal abwab. Nah, kemudian kitabnya disusun sesuai dengan bab-bab, bab-babnya, bab toharo, pokoknya bab sesuai dengan tema-tema ya, sudah disusun oleh Imam Suyuti. Sumya hadzal kitab al-fawaid al-mutakatsirah fil akhbar al-mutawatirah. Nah, kitab ini juga disebut dengan dinamakan juga dengan kitab al-fawaid al-mutakatsirah fil akhbar al-mutawatirah. Summa ra'a ay yakhtasira hadzal kitab fa hadfu asanidahu waqtafa bi dzikri ruwatin kullu haditsin minas sahabah. Jadi kitab ini diringkas, kemudian beberapa sanadnya dihapus sengaja untuk mempermudah ya. Kemudian waqtafa bi dzikri ruwati kullu haditsin minas sahabah. Nah, cukup hanya disebutkan sanad dari jalur sahabat saja. Wa dzakara man akhrajahu minal a'immah. Kemudian yang meriwayatkan dari para ulama kutubus sittah tadi, ulama hadis. Hadis qudsi itu juga diriwayatkan oleh Imam Kutubus Sittah, teman-teman. Nah, juga diriwayatkan dari Imam Kutubus Sittah. Oke. Selanjutnya wasummiya hadzal al-mukhtasar al-azhar al-mutanasirah fil akhbar al-mutawatirah. Kemudian kitab itu diringkas kembali, diringkas mukhtasar, nama kitabnya Al-Azhar Al-Mutanasirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Yang tadi kita sebutkan ini. Kemudian wahwa maudhu'un haditsuna. Nah, inilah judul dari kitab ini. Wa hadzal kitab ka aslihi murattabun 'alal abwab, disusun sesuai dengan bab-bab. Wa yastamilu ala mi'ati hadis wa salasata asyar hadisan. Jadi kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah itu ada
303 hadis. Ada 303 hadis mutawatir. Nah, wa hadzal kitab lam aqif alaihi matbu'an wa innama waqafat alaihi makhtutan. Jadi kitab hadis ini belum ada dicetak melalui percetakan, nah, tetapi yang ada dalam bentuk makhtutot, manuskrip, nah, cetakan-cetakan lama gitu yang asli. Nah, apa yang udah kitab-kitab yang udah 200 tahun yang lalu. Karena kemudian penerbit-penerbit buku nggak ada yang nyetak buku ini. Jadi kitab langka ya, kalau misalkan bisa menemukan kitab itu kitab langka. Kemudian ini sedikit penjelasan. Thariqatut takhrid bil kitab. Nah, cara melakukan takhrid dari kitab ini untuk melakukan takhrid hadis mutawatir. Annaka idza ahsasta fi haditsika bisimatit tawatur. Nah, apabila engkau merasa hadis yang ingin engkau takhrid itu bisimatit tawatur sudah masuk, kita yakini itu adalah hadis mutawatir, maka boleh cari dari kitab ini. Fa idza wajadtahu fa innaka tajidu as-Suyuti dzakara man akhrajahu minal a'immah. Kalau misalkan kita sudah bisa menemukan hadis yang ingin kita cari, maka kita akan menemukan juga siapa periwayat hadis itu, karena Imam Suyuti juga menuliskan periwayatnya. Faturaji kutubahum wa tuhaddid makanal hadis fiha. Nah, kemudian kita bisa tentukan, kemudian kita kalau misalkan kita sudah menemukan hadis, ya kita catat ada di halaman berapa, ada di kitab apa, ada di nomor hadis berapa, seperti itu. Wa bidza takunu qad kharajta haditsaka. Kalau misalkan sudah, ya artinya kita sudah menemukan hadis yang ingin kita takhrid. Tidak mudah, nanti contohnya ada. Wa hunaka kitabul an. Nah, kemudian kitab hadis berikutnya namanya Nazmul Mutanatsir fil Hadis al-Mutawatir. Ada juga kumpulan hadis mutawatir judulnya Nazmul Mutanatsir fil Haditsil Mutawatir, karya Abil Faid Ja'far Al-Qattani. Wa huwa matbu'un sya'i'un. Nah, kalau yang ini kitabnya dicetak oleh penerbit buku. Illa annahu lam ya'iz al-ahadits liman akhrajaha minal a'immah. Illa annahu lam ya'iz al-ahadits liman akhrajaha minal a'immah. Wa inna ma dzakara adadus sahabah alladzi ini tidak menyebutkan, kalau kitab yang Nazmul Mutanatsir ini, illa annahu lam ya'iz, belum menyebutkan siapa periwayatnya, tidak menyebutkan periwayat dari kutubus sittah itu, apakah hadis mutawatirnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu tidak disebutkan dari kitab ini, hanya menyebutkan periwayat dari kalangan sahabat. Wa ala dzalika fala yumkin al-intifa' bihi fit takhrij katsiran walidza lam ufassil al-qaul fihi. Oke, cukup itu. Nah, itu keterangan tentang hadis mutawatir, atau ingin melakukan hadis dengan metode yang kelima, tahu terlebih dahulu bagaimana status atau kedudukan hadis tersebut. Itu hadis mutawatir. Oke, sekarang hadis qudsi. Nah, hadis ini nanti kita baru lihat nama kitabnya. Nah, misal teman-teman ingin melakukan takhrid. Nah, takhrid hadis qudsi. Hadis qudsi ada di tangan teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan kitab ini, Al-Ittihafat As-Saniyah fil Ahadits Al-Qudsiyah, kumpulan hadis qudsi. Siapa pengarangnya? Pengarangnya Syekh Muhammad bin Mahmud bin Saleh bin Hasan At-Tarbazuni Asy-Syahir bil Madani. Nah, beliau dikenal dengan nama Al-Madani, min ulama'il qarni tsani asyar al-Hijri. Ini saya belum tahu pasnya nama beliau apakah Al-Madani atau Al-Madini. Nah, sepertinya Al-Madani. Nah, min ulama'il qarni tsani asyar al-Hijri. Beliau termasuk ulama pada abad ke-12 Hijriah. Nah, kita kan sekarang udah abad ke-14, 15 Hijriah.
Nah, beliau ulama abad ke-12 Hijriah. Faqihun adibun syairun. Nah, beliau termasuk orang yang ahli fikih, kemudian sastrawan, adib, kemudian syair, penyair juga. Lahu iddatun musannafat tufiya rahimahullah ta'ala sanah. Beliau wafat tahun 1200 Hijriah. Ini kitabnya. Nah, ini kitabnya Jama'ah Akbar Adadun Mumkin Minal Ahadits Al-Qudsiyah Waro'a an ajma'a kitab fil hadis innama huwa jam'ul jawami. Nah, jadi dari kitab hadis qudsi ini dikumpulkan juga an ajma'a kitab fil hadis innama huwa jam'ul jawami Suyuti fatala'ahu wa jama'a minhul ahadits al-qudsiyah. Nah, dari kitab Jam'ul Jawami, metode yang pertama itu dalam takhrid. Jadi kitab ini, kitab Al-Ittihafat As-Saniyah itu ini merujuk dari kitab Jam'ul Jawami untuk mengambil hadis qudsinya. Nah, jadi kitab Jam'ul Jawami itu banyak sekali dijadikan referensi untuk mengumpulkan hadis. Metode yang keempat kemarin itu pun ada kitab Al-Ikmal, apalagi beberapa kitab kemarin metode yang keempat itu ngambilnya juga merujuknya dari kitab Jam'ul Jawami punya Imam Suyuti. Nah, karena hadis yang ada di kitab itu ada sekitar berapa? 60 ribuan kan. Nah, di situ teman-teman. Kemudian fatala'ahu wa jama'a minhu al-ahadits al-qudsiyah. Kemudian dari kitab Jam'ul Jawami itu ditelaah lagi, kemudian dikumpulkan hadis-hadis qudsinya. Wa min babit tatabbu tali'ul kitab al-Jami' as-Shaghir Suyuti aidan. Dari kitab al-Jami' as-Shaghir juga diambil hadis-hadis qudsinya, dikumpulkan. Kemudian juga diambil dari kitab Kunuzil Haqa'iq punya Imam Al-Manawi. Kemudian ada kitab Ad-Dur Al-Mansur fit Tafsir bil Ma'tsur punya Imam Suyuti. Wa jama'a ma waqafa 'alaiha fiha wa fi ghairiha min ahadits qudsiyah. Nah, jadi dari kitab Al-Ittihafat As-Saniyah ini terkumpul kurang lebih ada samanumi'ah wasittina salasawasittina wa salasumi'ah hadis. Ada kurang lebih 363 hadis qudsi dari kitab Al-Ittihafat As-Saniyah ini. Nah, ini enggak kita bahas ya. Kita coba langsung buka kitab Al-Ittihafat As-Saniyah. Kita coba tunjukkan ke teman-teman ini. Nah, kitabnya. Kita coba ya. Oke. Kelihatan layar monitor saya, teman-teman? Kita coba. Oke, kita coba buka Al-Ittihafat As-Saniyah. Ada nggak Ittihaf? Ada. Saya juga belum cek ini kitab yang saya punya ini PDF-nya ini. Al-Ittihafat As-Saniyah. Punya nggak saya kitabnya? Oh, ini dia ada ya. Nah, ini dia ada 413 halaman. Ini kitabnya 400 ya lumayan ya, tapi lumayan tebal. Tapi ya cuma 1 jilid. Apa tadi Al-Ittihafat As-Saniyah? Ini hadis apa ya teman-teman yang bisa cari? Untuk mencari hadis apa?
Hadis mutawatir atau hadis qudsi? Hadis qudsi, Pak. Nah, hadis qudsi ini kitabnya Al-Ittihafat Saniyah bil Ahadits Al-Qudsiyah. Nah, ini teman-teman bisa merujuk di daftar isi kitabnya Fihris A'lam. Nah, Al-Ittihafat As-Saniyah itu penyusunan hadisnya. Penyusunan hadisnya ini sesuai dengan penyusunan huruf hijaiyah ya. Hijaiyah. Nah, ini sudah ada tuh. Nah, teman-teman perlu tahu dulu hadis yang ingin dicari itu hadisnya apa. Baru nanti teman-teman bisa merujuk di kitab ini. Ini disebutkan awal hadisnya. Ibnu Adam ila akhiril hadis, kemudian Ibnu Adam ila akhiril hadis, dan seterusnya sampai ke bawah. Jelaskan di sini. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin cari hadis qudsi ya cari di sini saja. Misalnya ingin meneliti tentang hadis qudsi, dijelaskan juga nih penjelasannya. Oke. Ini sebagai pengenalan aja ya. Pengenalan kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah. Kemudian yang pertama ada kitab apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi kitab yang hadis mutawatir tadi. Al-Azhar Al-Mutanatsirah. Kita lihat ada nggak kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah? Al-Azhar Al-Mutanatsirah. Oh, nggak ada kayaknya. Al-Ahadits. Oh, nggak ada. Al-Azhar Mutanatsirah. Ada. Ada Kashful Khafa, ada Kashful Khafa. Nah, itu teman-teman kurang lebih kitab tahrid metode yang kelima. Yes. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Silakan. Apakah ya, Pak? Apakah kitab semisal silsilah ahaditsu sahihah sama dhaifah karya Al-Albani sama Al-Mawdu'at karya Imam Ibnu Jauzi itu termasuk dalam kitab yang mutawatir ini ya, Pak? Apa bukan? Yang punya siapa, Mas? Silsilah ahaditsu sahihah sama dhaifah karya Al-Albani sama Al-Mawdu'atnya Imam Ibnu Jauzi. Ya. Nggak masuk, Mas. Ini Mas Bagus. Nggak dimasukkan oleh ini kan rujukan yang dijadikan buku pedoman takhrid itu karya Dr. Muhdi, Dr. Abdul Muhdi Abdul Hadi. Nah, beliau tidak memasukkan karya dari Syekh Albani, kitab Al-Mawdu'at, kemudian Imam Ibnu Jauzi dari kitab Silsilah Al-Ahadits Al-Mawdu'ah itu tidak dimasukkan oleh beliau. Nah, ya itu mungkin bisa saja dijadikan referensi. Mungkin beliau tidak memasukkan beberapa kitab itu karena beberapa alasan mungkin, tapi ya bisa kalau misalkan kita ingin melakukan takhrid metode yang ke-5 ini untuk mencari hadis palsu, katakan seperti itu. Nah, dari kitab yang ditulis oleh dua ulama yang disebutkan tadi. Nah, seperti itu. Tetapi kalau saya sendiri, saya lebih merujuk kalau misalkan ada dua kitab antara karya Imam Syekh Albani dan
kemudian Ibnu Jauzi, kemudian ada juga hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Iraq. Saya lebih memilih yang kedua untuk mencari hadis-hadis palsu, hadis maudhu. Nah, seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, sambil metode yang kelima ini ya nggak begitu susah, nggak banyak juga manfaatnya dari kita kenal kitabnya. Kalau untuk metodenya, kita kalau untuk melakukan takhrid, metode yang kelima ini kita perlu tahu status hadisnya itu saja. Tapi kan jarang sekali kita mencari hadis melalui dari status hadisnya. Kecuali kalau misalkan teman-teman ada tugas atau apa, coba cari hadis palsu. Nah, teman-teman bisa merujuk hadis palsu, kitab hadis palsu tadi, kitab Al-Maudhu atau Al-Maudhu'at. Saya ingin mengajak teman-teman, ini mumpung ada waktu, sekalian kita coba takhrid digital atau online ya. Kita coba di sini. Teman-teman sudah kelihatan ini layar monitor saya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, teman-teman bisa buka Doror. Sebentar, saya lupa nama webnya. Ad-Doror. Teman-teman ya. Doror.com. Bentar. Saya bukakan di YouTube aja. Hadis online Ahmad Ubaidi Hasbillah digital. Nah, ini nama linknya saya lupa ini. Nggak jelas ini. Teman-teman kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Dorar kalau nggak salah. Dorar. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman bisa takhrid melalui web ini. Nah, ini ada beberapa mausu'ah. Ini kalau teman-teman mau takhrid digital ya, takhrid hadis digital. Teman-teman boleh juga kalau misalnya teman-teman mau buka penjelasan dari Dr. Ubaidi Hasbillah. Beliau menjelaskan takhrid hadis secara digital bagaimana. Salah satunya dari web yang ada di hadapan teman-teman ini. Kita buka pembahasan ini banyak tema. Cuman saya sampaikan bahasa Arab ya, nggak apa-apa ya.
Nanti yang bahasa Indonesia nanti kita cari nanti. Nah, ini beberapa kitab Al-Ahadits Al-Muntashirah La Tasih, Mausu'atul Akhlaq, Mausu'at Tarikhiyah, Mausu'ah Al-Hadithiyah. Nah, ini dia. Nah, kelihatan nggak teman-teman tadi? Saya klik yang mana? Sebelumnya kan tampilannya seperti ini ya. Kelihatan teman-teman yang lain? Kelihatan, Iya. Pak. Nah, itu Dora. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada yang nge-share itu, sudah ada yang nge-share di grup WA. Nah, ini dorar.net. Nah, ini ada tema tafsir, mausu'ah tafsir. Ini beberapa tafsir ada. Kemudian ada mausu'ah al-hadithiyah, ada mausu'ah al-aqidiyah. Kemudian ada mausu'atil adyan, ada mausu'ah al-firaq, ada madzahib al-fikriyah. Ini paham-paham dalam pemikiran. Mausu'ah al-fiqhiyah, kemudian ahadits muntashirah la tasih, hadis yang tidak sahih, mausu'at al-akhlaq, mausu'at al-tarikhiyah. Mausu'ah al-akhlaq itu buku-buku tentang akhlak, kemudian mausu'ah tarikhiyah, buku-buku sejarah. Nah, yang kita buka di sini kita kan materinya takhrid ya, takhrid hadis. Kita buka mausu'ah al-hadithiyah. Kita klik. Nah, di sini ada tanda ini ya, tanda apa namanya, love itu, kaca pembesar. Nah, kita bisa cari, klik di situ atau tulis apa yang mau kita cari, ini katanya apa, hadisnya apa yang mau kita cari, kita bisa tulis, kemudian nanti kita akan menemukan hadisnya. Contoh, kita mau cari hadis apa? Tentang taraktu fikum amrain, kata Nabi kan seperti itu. Taraktu fikum amrain. Ada juga yang disebutkan di lafaz lain, taraktu fikum syai'ain. Ada juga yang menyebutkan taraktu fikum tsaqalain. Nah, jadi kita coba pakai yang lafaz pertama. Taraktu fikum amrain. Ini terserah. Berapa kata yang mau kita tulis, terserah. Kita coba klik. Kita akan tunjukkan yang akan muncul itu apa saja, sanadnya kah, apakah sanadnya lengkap, kemudian periwayatnya juga dicatat secara lengkap. Kita lihat taraktu fikum amrain. Nah, kita langsung enter. Di sana kita lihat ada berapa itu? Li ghairi mutakhassis ada 2. Ada lil mutakhassis, hadisnya ada 18 yang ada kata kalimat ini. Kemudian di sini yang pertama, hadis taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Ini rawi ini disebutkan Albani ya. Ya, karena yang punya ini Syekh Ali Asqaf, beliau Habib, tapi beliau ini ya Salafi beliau. Kemudian ada Al-Masdar Manzilatus Sunnah. Nah, ini juga disebutkan nama kitabnya teman-teman. Nomor hadis taraktu fikum amrain, yang periwayat hadisnya, muhaddisnya di sini disebutkan Albani. Rujukannya adalah kitab Manzilatus Sunnah. Nah, bukan Kutubus Sittah. Nah, itu yang nomor 1. Kemudian di sini juga ada disuruh Unzur Syarhul Hadis nomor 118.584. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 disebutkan. Nah, secara lengkap ini. Nah, ini bisa kita mazid. Mazid ini ya, mau diperbanyak hadisnya ini. Panjang sekali. Nah, ini hadis tentang taraktu fikum amrain tadi. Taraktu fikum malan tadillu. Panjang sekali hadisnya. Ini siapa yang bisa ngapalan hadis ini nih? Ada yang bisa menghafalkan hadis ini? Pak,
saya ngapal Quran aja ini Pak, ngapal hadis. Nah, hadis juga, orang yang menghafal hadis juga disebut hafiz. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadisnya, mukharrid hadisnya Imam Muslim, sumbernya dari Imam Muslim. Nomor hadisnya atau safhah halamannya ada halaman atau safhah halaman atau nomor hadis di 1218. Nah, khulasah hadis, hukum hadisnya atau kedudukan hadisnya sahih disebutkan juga. Nah, kemudian ini yang li ghairi mutakhassis. Kita mau lihat yang 18. Nah, kita klik sampingnya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Muwatta ada. Nah, kemudian dalam yang tadi disebutkan diriwayatkan oleh Syekh Albani, ditulis oleh Syekh Albani. Kemudian dalam kitab At-Tamhid, yang jelas di kitab Ad-Durar ini, di web Ad-Durar ini, kalau teman-teman ingin melakukan takhrid digital online, ini online ya, kalau nggak ada kuota nggak bisa ini, harus ada kuota atau wifi. Nah, teman-teman bisa menemukan hadisnya, kemudian periwayatnya siapa, kemudian sumber kitabnya dari mana, nomor hadisnya juga ada, dan kedudukan hadisnya ada. Unzur syarhul hadis. Unzur syarhul hadis. Nah, syarah penjelasan hadisnya pun ada kalau misalnya kita mau klik. Nah, ini sebutkan banyak ya. Nah, teman-teman bisa lacak sendiri nanti. Atau kita cari lagi hadis yang lain. Apa misalnya? Teman-teman boleh sebutkan hadisnya. Kita cari hadis apa? Nah, kalau teman-teman ingin melakukan takhrid hadis yang melalui metode ini, website ini, nah kalau saya hanya merujuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah. Nah, yang saya rujuk. Karena di sini banyak sekali yang disebutkan ulama-ulama kontemporer yang meriwayatkan menulis hadis itu ke dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka juga dituliskan. Kalau saya menyarankan lebih ke merujuk Imam Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah itu. Ada lagi teman-teman? Apa hadisnya yang lain yang bisa kita lacak? Misalnya apa? Akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khulaqan. Suara saya kedengaran teman-teman? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Kedengaran. Akmalul mu'minina. Kita coba. Mu'minina imanan. Imanan. Oke, wa ahsanuhum khulaqan. Coba enter. Oh, banyak sekali hadisnya. Ya ghairi mutakhassis. Ya ghairi mutakhassis ini hanya ada 24 yang meriwayatkan hadis ini. Kalau lil mutakhassis ini yang khusus ada 106 hadis yang menyebutkan tentang akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah wa ahsanuhum khuluqan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Kedudukan hadisnya akhrajahu fi sahihihi dan seterusnya. Ya, itu gambarannya kalau teman-teman ingin melakukan takhrid dengan web ini. Doror. Cukup ya pengenalannya ya dari web ini. Ya, Pak. Iya. Ini kalau misalkan periwayatnya teman-teman klik, ini kan bisa diklik ya, nama-nama periwayatnya. Abu Hurairah bisa diklik, Abu Daud bisa diklik, Sunan Abu Daud bisa diklik. Kalau teman-teman klik Abu Daud, langsung keluar. Siapa itu Imam Abu Daud?
Kemudian kalau teman-teman ingin klik siapa itu Ibnu Hibban, tinggal klik siapa itu Ibnu Hibban. Nah, muncul. Nah, begitu teman-teman. Oke, baik. Itu pengenalannya. Yang kedua, saya akan tunjukkan aplikasi yang bisa teman-teman rujuk untuk melakukan takhrid metode takhrid ini ya, dengan aplikasi yang ada di HP. Nah, saya akan masuk ke lewat HP saya. Saya hentikan presentasi dulu. Oke, baik. Nah, saya share screen. Oke. Nah, saya akan buka sebentar. Ada Jami' Kutubut Tis'ah. Ini diklik. Kelihatan belum? Ini dia. Jami' Kutubut Tis'ah. Ini juga bisa teman-teman gunakan untuk melakukan takhrid hadis. Nah, ini tombol al-bahthu. Al-bahthu itu pencarian. Tinggal ditulis saja kata apa yang ingin teman-teman cari dari hadis. Atau irdul kitab. Kalau irdul kitab itu kitab-kitabnya akan muncul. Nah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad. Nah, ini ada. Kalau misalkan At-Taqsim Al-Mawdu'i, ini pembagian tema-tema hadisnya. Nah, kemudian Miskatun Nubuwah, ini ya kayak kumpulan-kumpulan hadis lah. Nah, kumpulan-kumpulan hadis yang sudah dibentuk dalam gambar. Nah, kita coba Al-Bahthu. Nah, Al-Bahthu. Teman-teman mau cari apa? Hadis apa misalnya? Ada rekomendasi atau saran hadis atau hadis yang sudah pernah saya cari di sini. Mantaba qoblaan. Nah, itu langsung muncul, teman-teman. 1, 2, 3 diriwayatkan dari Imam Muslim, ada Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nah, ada 2. Di musnad Imam Ahmad ada 5. 5 kali ditulis. Di Sahih Muslim ada 1. Langsung keluar. Nah, itu hadisnya. Yang merah-merah itu nama periwayatnya, kalau misalkan teman-teman klik, itu keluar. Ini keluar namanya, biografi periwayatnya langsung keluar. Kapan wafatnya, bagaimana komentar para ulama terhadap periwayat tersebut, apakah bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu keluar sangat banyak yang berjelas. Yang penting kita harus bisa bahasa Arab nih. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Ya, tapi minimal bisa baca lah. Bisa baca, insya Allah bisa melakukan takhrid metode dengan aplikasi-aplikasi hadis yang berbahasa Arab ini. Nah, itu. Ini bisa teman-teman gunakan juga kalau misalnya teman-teman ingin melakukan takhrid hadis. Contoh apalagi misalnya antum a'lamu bi amri dunyakum. Kita lihat. Nah, ada 1. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Langsung keluar hadisnya, nomor hadisnya berapa,
babnya bab apa? Tuh. Ada Sahih Muslim, kitab Al-Fadail, bab wujubu imtithal ma qalahu syar'an duna ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam in ma'ayisyid dunya ala sabilir ra'i. Nah, itu udah keluar. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana kedudukan periwayatnya, langsung muncul, diklik aja, klik yang merah tadi. Sangat banyak tuh komentar para ulama tentang periwayat ini. Nah, itu teman-teman, beberapa perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan takhrid. Nah, ini keluar dari metode yang kelima tadi, yang kelima sudah selesai. Nah, sekarang metode yang digital ada 2 tadi. Satu dari aplikasi yang ada di HP, satu lagi dari website tadi, doror.net. Nah, itu teman-teman. Oke, sementara itu dari saya. Ya, cukup ya. Teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan atau cukup. Saya settingkan absennya. Gimana menurut teman-teman untuk metode yang sekarang? Lebih ringkas, mudah, atau tidak? Mudah, Pak. Mudah kan? Lebih mudah, Pak. Insyaallah mudah, Pak. Lebih mudah, Ya, Pak. alhamdulillah. Lebih mudah, Pak. Ya. Bapak settingkan ini ya, absen di Sikadu ya. Iya, Pak. Sebelumnya biar kita off dulu, biar rekamannya berhenti. Sebelumnya saya salam dulu ya teman-teman ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita, belajar kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.